Selamat datang di channel YouTube IPS Terpadu dan Geopolitik. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Apakah yang kalian ketahui tentang dinamika kependudukan? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jadi itu merupakan konsep dari dinamika penduduk. Pada materi dinamika penduduk ini, kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama, terkait jumlah penduduk. Yang kedua, sebaran penduduknya. Yang ketiga, komposisi penduduk, dan yang keempat, yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Perlu kita ketahui, yang pertama terkait jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan dari sumber World Population Dataset tahun 2015, bahwa negara Indonesia dari segi jumlah penduduk menempati posisi keempat terbesar di dunia, setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Mengenai jumlah masing-masing negara, mari kita saksikan pada bagan berikut ini. Menurut kalian, apakah dampak dari banyaknya jumlah penduduk yang menempati pada suatu negara? Tentunya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Jumlah penduduk yang besar dapat berdampak positif jika usia produktif di dalamnya banyak, namun akan mengakibatkan dampak negatif jika usia yang ada di suatu negara tersebut memiliki angka tidak produktif yang tinggi. Mari kita saksikan peta kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Warna hijau dalam peta menunjukkan bahwa penduduk yang menempati daerah tersebut sedikit. Adapun warna orange menunjukkan penduduk yang menempati daerah tersebut padat. Dan warna merah pada peta menunjukkan penduduk yang menempati wilayah tersebut sangatlah padat. Jadi, setelah kita melihat peta tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, yang dapat kita simpulkan yaitu bahwa negara Indonesia sebaran penduduknya masih belum merata. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Nah, menurut kalian, apakah kepadatan penduduk yang tidak merata ini merupakan sebuah permasalahan? Ya, betul sekali. Kondisi sebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan seoptimal mungkin. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lainnya. Saat ini kita akan membahas khususnya komposisi penduduk berdasarkan usia. Jika kita klasifikasikan, terdapat 3 jenis
usia. Yang pertama, usia tidak produktif pada umur 0 sampai 14 tahun. Sedangkan usia produktif yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun. Dan yang tidak produktif yaitu usia lebih dari 65 tahun. Selanjutnya kita akan mempelajari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui, karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Materi keempat yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Anak-anak, faktor yang dapat mempengaruhi tambah dan berkurangnya penduduk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor alami, diantaranya kelahiran dan kematian, dan yang kedua adalah faktor non-alami, yaitu migrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk dalam kategori sedang. Sehingga upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat pertumbuhan ini yaitu dengan melaksanakan program keluarga berencana. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat mempengaruhi pada pendapatan per kapita. Rendahnya pendapatan per kapita ini dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk. Melalui berbagai program pemerintah dalam bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan lainnya. Walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Selain faktor pendidikan, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Demikian materi kita tentang dinamika kependudukan Indonesia. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.